Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tan Yun tahu bahwa Zhong Wuxiao memiliki jiwa janin spasial dan tubuh suci yin yang mendalam, dan kemudian mempelajari seni pedang dewa mendalam tingkat 9 yang Tan Yun berikan kepadanya. Xiao seharusnya memiliki kekuatan untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Setelah Tan Yun terbang ribuan mil jauhnya dari gerbang Gunung Danmai, Zhong Wuxiao mengangkat alisnya dan melihat ke samping ke arah Gongsun Roxy. "Senior, ada apa denganmu? Kamu terlihat bingung." "Tidak apa-apa, aku hanya mengingat sesuatu." Gongsun Roxy tersenyum, bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Tan Yun membeli 11 pedang terbang senjata roh yang luar biasa untuk memberitahu kepada gurunya. Di gerbang luar, guru pernah menghina bahwa Tan Yun adalah jiwa janin sampah. Jika aku memberitahu guru bahwa Tan Yun kemungkinan besar adalah master yang hebat, guru pasti akan marah. Gongsun Roxy memikirkan hal ini dan memutuskan untuk tidak memberitahu gurunya. Setelah mengambil keputusan, Gongsun Roxy dengan penasaran bertanya, "Junior Zhong, Tan Yun itu orang seperti apa? Metode apa yang dia gunakan untuk menaklukkanmu? Seorang wanita yang cantik. Bisakah kamu menceritakan kisah tentang cintamu dengan Tan Yun padaku?" Setelah Zhong Wuxiao terdiam beberapa saat, Gongsun Roxy sangat terkejut dengan jawaban selanjutnya. "Senior Gongsun, aku tidak ingin menyembunyikannya. Faktanya aku sudah menembak Tan Yun 3 kali, dan hari ini Tan Yun menerimaku." Zhong Wuxiao tersenyum dan berkata dengan tenang, "Namun itu tidak penting. Asal di hatinya ada diriku, itu sudah lebih dari cukup." Mata Gongsun Roxy mengungkapkan keterkejutan yang dalam. Jadi dia bukan buaya darat. "Kakak senior, Tan Yun jelas bukan orang seperti itu." Nada bicara Zhong Wuxiao terdengar tegas. Pada penerbangan berikutnya ke gerbang Gunung Kiamai, Zhong Wuxiao memperhatikan bahwa Gongsun Roxy masih terheran-heran atas pernyataan tentang Tan Yun tadi. 1 jam kemudian, Tan Yun mengenakan jubah dingin bernapas kura-kura, jatuh dari langit dan melesat turun di luar aula bingking. Singa naga emas di bawah kaki Tan Yun menyusut seukuran burung gereja dan masuk di dada Tan Yun. Sebelum Tan Yun memasuki gerbang istana, Shen Subing berlari keluar dengan gembira dan memeluk Tan Yun dengan erat. "Guru, kamu benar-benar luar biasa. Mengapa kamu mengatakan ini?" Tan Yun bertanya dengan suara tuanya. Shen Subing melepaskan Tan Yun dan berkata dengan nakal, "3 bulan yang lalu ketika kamu akan pergi, kamu mengatakan bahwa keberuntungan akan datang untuk muridmu ini. Guru, tahukah kamu, Tan Yun kembali hidup pada hari kedua kepergianmu saat itu. Dan kemudian King Feng juga diangkat sebagai tetua ketiga oleh Kepala Tang karena melatih murid jenius seperti Tan Yun." Ada bintang kecil di mata Shen Subing. "Guru, Subing sangat mengagumimu." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, apakah Tang Tezongde mengirim api selama 3 bulan terakhir ini?" "Tidak, Guru," kata Shen Subing sambil memegang lengan Tan Yun dan menarik Tan Yun ke aula. Junior King Feng dan Wende memberi hormat pada senior. Shen King Feng dan Shen Wende dengan cepat bangkit dari tempat duduk mereka. "Ya," Tan Yun melambaikan tangannya. Shen Subing melihat ke samping ke arah Shen Wende dan Shen King Feng. "Kalian pergilah dahulu." King Feng, ketika kompetisi pil 3 sekte kuno diadakan, Luo Fan, Song Hong, dan murid lainnya membutuhkan seseorang untuk memilah ramuan. Kemudian setengah bulan kemudian, kamu memilih beberapa murid dari kebun obat untuk pergi bersama. Adapun untuk Tan Yun, jangan biarkan dia pergi dalam kompetisi 3 sekte kuno. Biarkan dia berlatih dengan tenang, dan biarkan dia menjadi kejutan saat kompetisi Jiumai datang. Shen King Feng membungkuk dan berkata, "Bawahan mematuhi perintah. Nona, saya akan pergi dahulu." Setelah Shen King Feng dan Shen Wende pergi, Tan Yun berpikir bahwa dirinya harus ikut pergi. Sepertinya dia akan kembali untuk berbicara dengan Shen King Feng. "Senior, kamu di sini." Pada saat ini, Tan Xinjing berjalan ke bawah, datang sambil tersenyum dan berlutut di depan Tan Yun. "Senior, Xinjing tidak bisa membalas budi Anda. Harap terima hormat dari junior ini." Tan Xinjing bersujud.
Cepat bangunlah, kata Tan Yun sambil tersenyum. Terima kasih senior. Tan Xinjing berdiri dengan hormat. Tan Yun memandang Tan Xinjing. Melihat kulitmu, 3 jiwamu yang rusak dan 7 jiwamu seharusnya sudah sembuh. Ya senior. Tan Xinjing tersenyum. Kepala Tang jangan berdiri. Silahkan duduk. Setelah Shen Shubing meminta Tan Xinjing untuk duduk, Shen Shubing meremas bahu Tan Yun dengan nakal dan berkata, "Guru, apakah kamu merasa nyaman?" "Nyaman Shubing." Tan Yun tersenyum tulus. "Sebagai seorang guru, aku masih ingin merasakan pijatanmu setiap hari. Baiklah, ketika murid ini kembali dari sekte abadi di masa depan, aku akan memijatmu setiap hari." Shen Shubing tersenyum manis. "Guru, murid ini akan pergi ke sekte abadi dalam setengah bulan. Diperkirakan murid tidak akan kembali dalam 7 bulan." Tan Yun tersenyum dan berdiri dan berkata, "Guru memiliki sesuatu untuk dilakukan. Guru harus pergi sebentar. Kamu pergi ke pelelangan Huang Fu dan beritahu Tang Taizongde untuk membiarkan dia menyimpan barang yang guru inginkan terlebih dahulu. Ketika guru selesai menangani sesuatu, guru akan pergi ke pelelangan Huang Fu untuk mengambilnya." "Baik guru." Mata indah Shen Shubing mengandung keengganan. "Guru, apakah kamu akan pergi sekarang?" "Ya, ada hal penting yang harus guru lakukan," kata Tan Yun. Shen Shubing dan Tan Xinjing mengantar Tan Yun keluar dari aula. Di mata kedua wanita itu, Tan Yun naik ke langit, terbang melintasi langit dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. "Shubing, sudah lama sejak saya meninggalkan gerbang abadi, dan saya akan kembali hari ini," kata Tan Xinjing. "Dalam setengah bulan, saya akan pergi ke sekte abadi bersama kepala divisi senjata, kepala divisi formasi, dan kepala divisi jimat. Pada saat itu, kamu akan memimpin para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar bagian pil." Setelah Tan Yun terbang ribuan mil jauhnya dari Gunung Abadi Bingking, dia turun di gunung, melepaskan jubah dingin napas kura-kura, dan terbang kembali ke Gunung Changling bersama Luo Fan dan Song Hong. Setelah Tan Yun berbicara dengan keduanya selama setengah jam, Shen Qingfeng datang ke Taman Pengobatan Lingshan dan menyatakan bahwa ada pengumuman penting. Jadi Luo Fan dan Song Hong pergi duluan. Meskipun Shen Qingfeng menjadi tetua ketiga, dia masih mengelola kebun obat Lingshan. Di antara kerumunan, Shen Qingfeng memilih 50 murid taman obat termasuk Dan Yu, dan memberitahu murid-murid terpilih bahwa mereka harus pergi ke Gunung Abadi Bingking dalam waktu setengah bulan. Tentu saja Shen Qingfeng juga memberitahu semua orang mereka akan pergi ke sekte abadi. Ketika Shen Qingfeng berbicara, Tan Yun berkata bahwa dia ingin pergi ke sekte abadi dan melihat dunia luar. Shen Qingfeng tidak setuju, tetapi Tan Yun berulang kali berjanji bahwa setelah pulang dari sekte abadi, dia akan memenangkan kompetisi 9 divisi gerbang dalam yang akan diadakan 8 bulan kemudian. Tan Yun tidak akan pernah mengecewakan Shen Qingfeng, dan Shen Qingfeng akhirnya menyetujuinya. 10 hari kemudian, di Gunung Abadi Murong, di dalam istana Abadi Murong, suasananya sangat tegang dan menyedihkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan penampilan seperti anak kecil membungkuk kepada Murong Sisi, sangat sedih dan marah, dan berteriak, "Kepala, tolong panggilkan tabib untuk muridku Cao Bin. Ketua, kami hanya memiliki 4 murid master besar tingkat rendah. Di antara mereka adalah murid saya. Sekarang muridku telah dihajar oleh Tan Yun, dan luka-lukanya akan memakan waktu setidaknya setengah tahun untuk pulih. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi 3 sekte kuno." Orang tua ini adalah guru Cao Bing, tetua kelima divisi senjata gerbang dalam, yaitu Wang Zi. Cukup berhenti bicara. Murong Sisi menggigil karena marah, menatap Wang Zi dan berkata, "Kamu meminta pada kepala ini untuk mencari tabib. Akan ditaruh di mana mukaku jika bertemu wanita sialan Shen Shubing? Murid jenius divisi senjata dikalahkan oleh seorang murid tukang. Lihat baik-baik murid yang kamu bimbing. Dia urutan 180 dalam daftar Wolong yang bermartabat. Meskipun begitu, dia masih bukan lawan Tan Yun. Jika masalah ini menyebar, di mana wajah kepala ini akan diletakkan?"
Pada saat ini, Murong Sisi tidak begitu banyak menegur Wangzi dan muridnya Cao Bing untuk melampiaskan kekesalannya. Murong Sisi tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun yang tidak diinginkan pada saat pemilihan murid gerbang dalam sudah sangat tangguh saat ini. Kepala, tenangkanlah amarahmu, Wangzi gemetar. Murong Sisi mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, pergi dan sembuhkan Cao Bing. Dia tidak perlu pergi ke sekte abadi. Bawahan mematuhi perintah. Setelah Wangzi pergi, Murong Sisi tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi. Setelah sedikit tenang, dia berkata, katakan apa yang terjadi. Zhong Wuxiao terdiam beberapa saat. Dengan nada kesal dia berkata, murid tidak menyukai Cao Bin. Cao Bin sering menggangguku. 25 hari yang lalu, murid dan senior Gongsun pergi ke Gunung Abadi Changling dan Cao Bin mengikuti kami. Tan Yun tidak memprovokasi dia. Sebaliknya, dia mempermalukan Tan Yun dan murid-murid Taman Pengobatan Ningsan, mengatakan akan memotong tangan Tan Yun. Jadi Tan Yun menghajarnya. Setelah mendengar ini, Murong Sisi memandang Gongsun Ruoxi. Guru yang dikatakan Junior Zhong Wu memang benar. Gongsun Ruoxi berkata dengan jujur. Ya, guru mengerti. Murong Sisi mengerutkan kening dan berkata, aku sedang banyak masalah, jadi pergilah. Baik guru. Ketika Gongsun Ruoxi dan Zhong Wuxiao melangkah keluar dari aula, sebuah suara samar terdengar di telinganya. Ruoxi, nanti kamu sendirian kemarilah. Guru ingin menanyakan sesuatu. Sesaat kemudian Gongsun Ruoxi pergi dan kembali dan memasuki istana abadi Murong. Ruoxi, katakan yang sebenarnya, seberapa kuat Tan Yun? Mata indah Murong Sisi dipenuhi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Sepertinya guru memiliki niat membunuh terhadap Tan Yun. Gongsun Ruoxi gemetar. Gongsun Ruoxi belajar dari Zhong Wuxiao dalam perjalanan kembali ke divisi senjata. Gongsun Ruoxi sekarang tahu bahwa Tan Yun adalah pria kuat yang tidak takut akan kekuasaan. Selain itu, dia sendiri selalu mengagumi keterampilan pemuridan senjata Tan Yun. Dan pada saat ini dia tiba-tiba khawatir tentang Tan Yun. Gongsun Ruoxi berkata dengan pelan, guru, Tan Yun hanya melatih keterampilan dan trik kecil, dan Junior Cao Bing tidak waspada pada trik kecil Tan Yun. Jika Junior Cao Bing bisa waspada saat itu, Tan Yun pasti bukan lawannya. Jadi itu masalahnya. Murong Sisi berkata dengan dingin. Tan Yun ini menyakiti Cao Bin, menyebabkan Cao Bin tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi pemuridan senjata di sekte abadi. Jika divisiku memenangkan kompetisi 3 sekte kuno itu tidak masalah. Jika aku kalah, aku akan membunuh Tan Yun. Pada saat yang sama, tetua kedua dari divisi jiwa binatang, yaitu Murong Hong, mendengar bahwa Tan Yun yang membunuh cucunya benar-benar masih hidup, dan dia memutar matanya dengan marah. Di sisi lain, setelah menghancurkan semua benda dekoratif di aula, kepala jiwa suci dengan marah berkata, Tan Yun, kamu membunuh cucuku, aku harus turun tangan untuk membunuhmu. Waktu berlalu dalam sekejap mata. 4 hari kemudian, Tan Yun memikirkan ketika dia akan berkumpul di Gunung Abadi Bingking dan pergi ke sekte abadi. Jadi Tan Yun mengundang Luo Fan dan Song Hong untuk minum di Gunung Abadi, pemberian dari Shen Subing padanya. Setelah selesai minum bersama, Tan Yun bersiap untuk pergi. Luwu, kamu mengirim Duan Zhen dan Jiang Xia untuk membunuhku, dan akhirnya membiarkan Pang Xiyuan menyerangku. Orang tua, kita harus menyelesaikan masalah malam ini. Tan Yun dengan niat membunuh di wajahnya, mengenakan jubah dingin napas kura-kura, menginjak singa naga emas. Di malam yang gelap, dia melesat ke arah Gunung Lu Daoxian, 20.000 mil jauhnya. Tan Yun memilih untuk mengambil tindakan terhadap Luwu malam ini, dan dia sengaja. Dengan kecepatan singa naga emas yang dapat melakukan perjalanan 500.000 mil sehari, jarak 20.000 mil akan menjadi setengah jam. Dari lautan awan yang gelap, Tan Yun diam-diam turun di luar Gunung Lu Daoxian. Tan Yun merapikan jubah dingin napas kura-kura dengan tangan kanannya. Tan Yun menjentikan jarinya, dan 10 kekuatan spiritual melesat ke pintu masuk rumah gua. Ruang di pintu masuk gua bergetar hebat, dan formasi larangan menjadi rusak. Siapa yang masuk tanpa izin ke rumah guaku? Teriakan marah datang dari rumah gua. Singa besar, hentikan dia dengan kecepatan tercepat. Ingat untuk membiarkan dia hidup. Di bawah perintah Tan Yun, singa naga emas yang seukuran burung gereja melesat ke arah pintu gua.
Luwu yang memegang pedang terbang berteriak begitu dia muncul di pintu masuk gua. Ditemani oleh suara retakan tulang yang jelas, sekelompok cahaya keemasan mematahkan rusuk dada kanan Luwu, menembus punggung Luwu dan tiba-tiba berubah menjadi singa naga emas yang masih dalam ukuran kecil. Di belakang Luwu, tubuh singa naga emas melonjak hingga 10 kaki, mengangkat telapak tangannya dan menumpukannya di atas kepala Luwu. Kecepatan singa naga emas sebanding dengan kecepatan kultivator di alam pemulihan jiwa tingkat kesempurnaan. Bahkan di masa kejayaan Luwu, dia tidak dapat menghindarinya. Pergilah ke neraka. Luwu tidak punya waktu untuk menghindar, dan dia tidak punya waktu untuk menoleh. Dia merasakan momentum besar datang dari kepalanya dan buru-buru menebas dengan pedangnya. Pada saat ini Tan Yun menggunakan penghalang kedap suara di luar gua dan memandang semua ini di pintu masuk gua dengan acuh tak acuh. Seberapa kuat telapak tangan singa naga emas ini? Gumam Luwu di hatinya. Singa naga emas menampar lengan kanan Luwu yang terangkat tinggi. Tidak, dalam teriakan putus asa Luwu, dia ditusuk oleh kuku singa naga emas yang menembus dadanya dan darah mengalir. Singa naga emas menyeret Luwu ke dalam gua. Terlihat noda darah mengalir di tanah. Sosok Tan Yun melintas memasuki rumah gua, menatap Luwu yang terluka parah di tanah. Mata Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Luwu didorong ke tanah oleh singa naga emas dan berkata dengan panik, apakah kamu Shen Subing?" Luwu meraung, "Jangan pikir aku tidak tahu. Pang Siyuan telah dibunuh olehmu. Sudah kubilang aku sudah memberitahu ayahku. Kamu tunggu saja tanggal kematianmu." Menurut pendapatnya, orang yang memakai jubah dingin napas kura-kura adalah Shen Subing atau Shen Wende yang berada di alam pemurian jiwa tingkat 8. Tan Yun meraih kursi, segera duduk dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu takut mati?" Mendengar suara yang familiar itu, Luwu melebarkan matanya. Kamu adalah Tan Yun. Kamu hanya tahap ke-9 dari alam jiwa janin. Bagaimana mungkin memiliki binatang roh tingkat 3? Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Tio ini. Terima kasih.